di antaranya imam di kalangan Hanabilah itu membolehkan menjual. Alhamdulillah ini pertanyaannya sangat berkualitas ya, terkait dengan bagaimana yang ternak tadi itu ya, apakah dapat disamakan dengan wislah. Jadi ternak yang diwakafkan itu ya pokoknya, ya pokok atau aslun daripada wakaf itu sendiri atau ainul wakfi, ya, atau benda wakaf. Nah, sedangkan yang terlahir dari ternak itu adalah amroh, adalah hasil, ya, adalah hasil produktivitas daripada harta benda wakaf, sehingga statusnya berbeda antara hewan ternak induk dengan anaknya. Ya, yang hewan ternak induk adalah harta benda wakaf, anaknya adalah hasil ya daripada pengembangan harta benda wakaf. Dan maka kalau para imam mazhab yang menyoroti bagi kalangan yang memudahkan ya, yang skill tadi itu di antaranya imam di kalangan Hanabilah itu membolehkan menjual ternak hewan yang sudah mulai tidak produktif, ya, untuk ditukarkan dengan hewan yang masih produktif, itu dengan tidak mengurangi atau menyusutkan nilai harta benda wakaf ya, jika tadi hewan tadi di samannya harganya itu seperti apa, apakah ada harga harus sebanding atau melebihi itu ya, harta benda hewan wakaf hasil tukarannya. Yang harus dipahami saya kira tadi itu, kalau hewan yang diwakafkan itu ya itulah ainul wakfinya, sedangkan yang lahir dari hewan itu adalah samroh ya, atau buah atau hasil dari produktivitas hewan tersebut. Nah, sehingga kalau hasilnya itu ya didistribusikan kepada mauquf alaihnya ya, entah itu dalam bentuk hewan itu sendiri atau bisa juga nanti diuangkan, tidak ada masalah ya. Jadi kalau umpamanya hasil dari peternakan itu kan nggak mungkin dibagikan ternaknya itu kepada mauquf alaih ya, tentu kurang adil, nanti ada yang dapat, ada yang nggak dapat ya. Maka yang terbaik adalah hasil produktivitasnya itu diuangkan, dan dari uangnya itu bisa dibagikan secara merata kepada mauquf alaih. Kira itu. Kemudian yang kedua, soal talfik dalam hal wakaf ini bagaimana ya? Sementara tadi kalau kan lebih banyak berpedoman kepada wakafnya Syafi'i atau konsep wakaf Syafi'iyah. Lalu dalam istidlal kita berpindah kepada Hanabilah. Nah, ada solusinya. Ini kan ada peraturan pemerintah. Ya, kita meyakini bahwa wakyul imam yarfa'ul khilaf. Pendapat imam, pendapat hakim, pendapat pemerintah itulah yang menetralisir terjadinya perbedaan pendapat. Ya, jadi dalam konteks ini kita alih kepada mazhab yang lain itu ya karena juga ditopang oleh adanya peraturan perundang-undangan yang membolehkan untuk terjadinya istidlal wakfi ini. Jadi tidak usah khawatir kalau kita terjebak pada talfik yang dilarang. Ya, saya kira itu. Di pedoman kita adalah adanya peraturan perundang-undangan, yang mana peraturan perundang-undang itu adalah menetralisir terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, sama seperti undang-undang perkawinan yang mewajibkan perkawinan itu harus dicatat. Ya, maka saya kira itu merupakan penetralisir ya bagi seluruh perkawinan. Nah, ini jadi melebar ke perkawinan ini. Ya, maksudnya adalah biar masyarakat taat terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga kita rujukannya menjadi satu ya, tidak terpencar-pencar dengan pedoman mazhab-mazhab yang lain yang itu nanti akan menjadi banyak masalah. Saya kira itu Pak Gatot ya, kesimpulan dari jawaban saya.
kasih Pak Kaina. Terima